Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sudah masuk ke chapter berikutnya, yaitu chapter elips. Nah, definisi elips yaitu tempat kedudukan titik-titik yang jumlah jaraknya ke kedua titik tetap harganya. Kita hanya membaca untuk definisinya dulu, nanti kita akan kupas definisinya. Nah, untuk elips sendiri jenisnya atau kategorinya ya, ada dua, yaitu elips melebar atau horizontal yang tidur. Kemudian yang berdiri itu elips memanjang atau vertikal. Sama dengan lingkaran dan parabol kemarin, kalau lingkaran kan ada yang pusatnya 00 dan pusatnya di luar 00. Untuk parabol, hadap kanan, kiri, atas, bawah, ada yang puncaknya di 00, ada yang di luar 00. Nah, elips yang melebar maupun memanjang, itu juga ada yang pusatnya di 00, ada yang di luar 00. Untuk di gambar ini, kedua gambar ini, saya memfokuskan pada gambar untuk elips melebar dan memanjang yang pusatnya di 00. Nah, kita akan membahas unsur-unsur elips terlebih dahulu. Sekaligus akan mengupas definisinya. Nah, ya, jadi tempat kedudukan titik-titik yang jumlah jaraknya ke kedua titik tetap harganya. Ke kedua titik ini artinya titik yang mana sih? Kedua titik ini. Nah, kedua titik ini itu namanya titik fokus. Jadi kalau kemarin parabol itu hanya punya satu fokus, kalau di elips punya dua fokus. Untuk lebih mudah kita langsung saja pakai sketsa elips yang melebar ya. Sudah saya gambarkan di sini agak agak besar. Nah, saya informasikan dulu unsur-unsur yang ada di elips, yaitu yang pertama pusatnya itu ada di sini. Nah, unsurnya itu yang akan kita bahas, pusatnya. Tidak semua unsur kita bahas nantinya. Kemudian dia juga punya, jadi begini, kalau lingkaran cuma punya pusat, parabol cuma punya puncak, tapi kalau elips itu punya pusat dan punya puncak. Nah, puncaknya pun itu ada dua. Yang pertama puncak mayor, yang kedua itu puncak minor. Nah, puncak mayor itu yang jaraknya ke fokus itu jaraknya ke pusat itu lebih panjang daripada puncak minor. Artinya kita punya puncaknya ini, kanan, kiri, atas, bawah. Nah, berarti pada kasus elips melebar ini untuk puncak mayornya itu berada di kanan dan di kiri, sedangkan puncak minornya berada di atas dan di bawah. Karena jarak pusat ke kanan dan pusat ke kiri itu sama, maksud saya lebih panjang atau lebih besar dari jarak pusat ke puncak atas maupun pusat ke bawah. Begitu ya. Terus kemudian selain punya pusat dan puncak, elips juga punya fokus. Fokus itu terletak satu garis, ya, satu garis pada puncak mayor. Jadi fokusnya itu kurang lebih di sini, di dalam, dan terletak satu garis dengan puncak mayor. Nah, itu dulu. Kalau gitu, saya sedikit kembali ke elips yang memanjang atau vertikal. Ini kalau saya copy ke kanan, biar lebih besar mungkin. Nah, kalau tadi kita membahas elips yang melebar, sekarang coba elips yang memanjang. Ya, pusatnya itu di sini, pusat. Nah, puncaknya itu ada di atas, bawah, kanan, dan kiri. Pusat ke puncak atas, pusat ke puncak bawah jaraknya sama, ya kan? Tapi lebih panjang daripada pusat ke puncak kanan, pusat ke puncak kiri. Artinya puncak mayornya itu ada di atas dan di bawah, sedangkan puncak minornya itu ada di kanan dan di kiri. Gitu ya, kebalikannya dengan elips yang melebar tadi. Kemudian
punya fokus juga. Ingat bahwa fokus itu terletak satu garis dengan puncak mayor, berarti terletak di sini. Ya, kalau tadi terletak di sini. Nah, ini perbedaannya. Pada elips yang ini, yang melebar, puncak mayor ada di kanan kiri, minor ada di atas bawah, fokusnya ada di kanan kiri atau segaris dengan puncak mayor. Sedangkan untuk elips yang memanjang, puncak mayornya ada di atas bawah, minornya kanan kiri, fokusnya ada di atas bawah atau segaris dengan puncak mayor. Baik kedua elips ini sama-sama mempunyai sumbu simetrinya. Nah, sumbu simetrinya juga sama. Namanya ada sumbu simetri mayor dan sumbu simetri minor. Nah, sumbu simetri minor. Nah, misalnya elips yang melebar ini, dia terpusat pada titik 00. Dengan demikian, kalau kita lipat elipsnya pada sumbu Y, tepat pada sumbu Y, maka bagian kanan akan bertemu persis dengan bagian kiri. Kalau kita lipat pada sumbu X, maka bagian atas akan persis bertemu dengan bagian bawah. Dengan demikian ada dua sumbu simetri. Nah, mana yang mayor, mana yang minor? Sumbu simetri mayor yaitu sumbu simetri yang lebih panjang atau yang melalui puncak mayor, berarti ini. Ya, karena jarak ini ke sini itu lebih panjang daripada jarak ini ke sini sebagai sumbu simetri minor. Nah, itu untuk unsur-unsurnya sebagai pengenalan terlebih dahulu. Belum kita cari satu persatu ya. Saya kasih teorinya dulu. Pada elips, jarak pusat ke puncak mayor itu A. Pusat ke puncak mayor itu A. Kecil, A kecil. Saya kasih satu baris kosong dulu, karena nanti ada tambahan. Kemudian untuk B itu pusat ke puncak minor. Berarti dari sini ke atas. C itu pusat ke fokus. Berarti dari sini ke sini, kiri, pusat ke kiri sini. Nah, menurut definisi, elips adalah tempat kedudukan titik-titik yang jumlah jaraknya terhadap kedua fokus itu tetap harganya. Artinya bagaimana? Kalau kita ambil sembarang titik yang terletak pada elips, katakanlah titik T, menurut definisi, nah, menurut definisi, saya lebarkan lagi, menurut definisi, ini saya perjelas lagi ya. Yang fokus kanan di sini itu katakanlah F1, yang di kiri ini sebagai fokus 2. Ya, fokusnya ada F1 dan F2. Yang kanan katakanlah F1, yang kiri F2. Bebas, yang kiri boleh F1, yang kanan F2 sama aja. Menurut definisi, nah, tempat kedudukan titik-titik yang jumlah jaraknya ke kedua fokus tetap harganya, tetap nilainya. Nah, tetap nilainya itu berapa? Mau kita cari. Artinya, menurut definisi, jarak T ke fokus 1, tempat kedudukan titik-titik yang jumlah jaraknya. Ada kata jumlah di situ. Berarti T ke fokus 1 ditambah T ke fokus 2 tetap harganya. Tetap harganya. Nah, tetap harganya itu berapa yang akan kita cari. Begitu. Nah, menurut definisi lagi, misalnya, kalau saya ambil titik ini, titik puncak yang di sini, apakah titik puncak itu terletak pada elips? Iya. Berarti menurut definisi nanti, katakanlah ini jarak titik puncaknya ini namanya C ya, C besar. Berarti menurut definisi, jarak C ke F1 ditambah C ke F2 sama dengan tetap harganya. Begitu. C ke F1 ditambah C ke F2 itu tetap harganya. Nah, ada yang sedikit kelewatan lagi. Saya tambahkan lagi dulu sebentar. Misalnya jarak di sini puncak mayor kanan A, puncak mayor kiri B, puncak minor atas C, puncak minor bawah D. Fokusnya kanan F1, fokusnya kiri F2. Nah, apakah
puncak mayor A itu terletak pada elips, jelas. Berarti jarak A menurut definisi, lagi agak belibet ya menjelaskannya. Menurut definisi, jarak A ke fokus 1 ditambah A ke fokus 2 itu tetap harganya. Nah, sekarang A ke fokus 1 itu segini. A ke fokus 2 itu dari sini ke sini. Ya kan? A ke fokus 2 dari sini ke sini itu sama aja A ke pusat ditambah pusat ke fokus 2. Nah, A ke pusat ini tadi apa? A kecil, yaitu jarak pusat ke puncak mayor. Kemudian pusat ke fokus 2 itu C kecil, ya kan? Berarti jarak A besar, puncak mayor kanan, terhadap F2 itu A plus C, ya kan? A ke F2 itu A plus C kecil. Nah, kemudian A ke F1 berapa? A ke F1 ini itu sama aja jarak pusat ke puncak mayor segini dikurangi jarak pusat ke fokus 1 dikurangi ini sehingga sisanya ini. Nah, pusat ke puncak mayor ini tadi A. Pusat ke fokus ini itu C. Berarti kalau ini saja A min C. Nah, itu dia yang akan kita cari nilainya. A min C. Dengan demikian, nilainya ini saya hapus dulu. Oh, nggak bisa dihapus ya. Ya wis, sudahlah, biarin. Saya tulis saja A min C ditambah A plus C sama dengan gini aja ya. Wis. A min C ditambah A plus C sama dengan 2A. Nah, berarti tetap harganya yang dimaksud di definisi itu 2A. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu tetap harganya itu bernilai 2A, kita membaca definisi elips menjadi tempat kedudukan titik-titik yang jumlah jaraknya ke kedua fokus sama dengan 2A. Nah, kita sudah punya 2A. Berarti kita bisa pakai yang ini tadi, Cah. Jarak C sebagai puncak minor atas ke fokus 1 ditambah C ke fokus 2 tetap harganya. Berarti 2A juga. Waduh, satu lagi aja. C ke fokus 1 ditambah C ke fokus 2 sama dengan 2A. Nah, C ke fokus 1, C ke fokus 2 itu 2A. C ke fokus 1, C ke fokus 2 itu 2A. Nah, apakah jarak C ke fokus 1 itu sama dengan jarak C ke fokus 2? Tentu saja iya. Ya kan? Karena dia simetri gitu loh. Berarti kalau misalkan C ke fokus 1 itu P, maka C ke fokus 2 itu juga P. Berarti nilainya ini P plus P sama dengan 2A, 2P sama dengan 2A, maka P sama dengan A. Atau dengan demikian, nilai A kecil ini, ya, nilai A kecil itu tidak hanya nilai A kecil itu tidak hanya nilai dari pusat ke puncak mayor, jarak pusat ke puncak mayor, tetapi A itu juga merepresentasikan ini. C ke fokus 1, C ke fokus 2, yaitu A, nah, berarti A juga C ke fokus 1. C apa? Puncak minor. F1 apa? Fokus. Berarti A selain pusat ke puncak mayor, A juga fokus ke puncak minor. Nah, itu dulu ya.